Selamat sore Bapak Iwan, perkenalkan nama saya Ailin Syahu dari kelas 11C dari Chemistry 2. Di sini saya akan membahas soal-soal remedial mengenai topik termokimia. Nah, sebelum itu saya ingin mengenalkan apa sih itu termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi, khususnya kalor, yang menyertai reaksi kimia atau perubahan fisika. Dengan kata lain, termokimia mempelajari bagaimana energi panas terlibat dalam berbagai proses kimia dan fisika, seperti pembakaran, perubahan fase, atau pembentukan larutan. Nah, ini adalah soal yang pertama. Jadi diketahui data entalpi sebagai berikut. Delta H C2H2 sama dengan positif atau plus 227 kJ per mol. Delta H CO2 sama dengan negatif atau min 394 kJ per mol. Dan delta H H2O sama dengan min 286 kJ per mol. Yang pertama kita disuruh cari, hitunglah besarnya perubahan entalpi pada pembakaran 0,26 kg gas asetilena atau C2H2. Di sini sudah disebutkan bahwa AR dari C itu sama dengan 12 dan AR dari H itu sama dengan 1. Dan yang kedua, kita disuruh cari perubahan suhu kalorimeternya. Jadi sampel sebesar 0,13 mol C2H2 dibakar dalam kalorimeter bom. Jika diketahui kapasitas kalor total kalorimeter adalah 4,18 kJ, hitunglah perubahan suhu kalorimeter. Jadi, jika kita ingin mencari besarnya perubahan entalpi pada pembakaran 0,26 kg pada gas asetilena C2H2, kita harus mencari, yang pertama itu kita harus mencari mol C2H2. Yang pertama, kita menghitung MR C2H2 terlebih dahulu. Karena AR dari C itu adalah 12 dan AR dari H itu adalah 1, maka di sini kita tulis 2 dikali 12 ditambah 2 kali 1 sama dengan 26 gram per mol. Yang kedua, kita cari massa dari C2H2 sama dengan 0,26 kg menjadi 260 gram. Kenapa bisa jadi 260 gram? Karena 0,26 dikali 100, maka jadilah 260 gram. Yang ketiga, kita cari mol C2H2-nya. Sama dengan 260 gram, seperti yang sudah kita cari masanya adalah 260 gram. Kita bahagi dengan 26 gram per mol, sesuai dengan MR yang sudah kita cari. Sama dengan 10 mol. Nah, jadi di sini step kedua, kita menentukan persamaan reaksi pembakaran C2H2 berdasarkan data entalpi dari soal tadi. Menjadi 2 C2H2 ditambah 5 O2 menjadi 4 CO2 ditambah 2 H2O. Nah, di step yang ketiga, kita menghitung entalpi reaksi pembakaran C2H2. Jadi, koefisien itu yang sudah disamakan di reaksi tersebut tadi, yang sudah saya jelaskan, itu dikalikan dengan entalpi reaksi pembakaran C2H2. Seperti itu. Di sini bisa dilihat 4 dikalikan dengan min 394 kJ per mol tambah 2 dikali min 286 kJ per mol dikurang 2 dikali 227 kJ per mol. Lalu kita tinggal menjumlahkan itu semua, lalu kita mendapatkan
hasil akhir yaitu 2602 kilojoule dibahagi 2 menjadi 1301 kilojoule per mol. Jadi delta H totalnya itu hasil tadi min 1301 kilojoule per mol dikali dengan 10. Jadi hasilnya adalah min 13.010 kilojoule. Jadi besarnya perubahan entalpi pada pembakaran 0,26 kg gas asetilena adalah min 13.010 kilojoule. Nah, di sini saya akan membahas soal bagian B dari nomor 1 tadi. Jadi disuruh cari perubahan suhu kalorimeter kan. Jadi sampel sebesar 0,13 mol C2H2 dibakar dalam kalorimeter bom. Jika diketahui kapasitas kalor total kalorimeter adalah 4,18 kJ per Celcius, hitunglah perubahan suhu kalorimeter. Nah, step yang pertama itu kita menghitung perubahan suhu kalorimeter. Yang pertama itu kita tulis dulu apa yang diketahui agar mudah untuk dicari. Jadi, yang pertama jumlah mol itu kan ada 0,13 mol. Yang kedua, delta H reaksinya min 1301 kJ per mol. Yang ketiga, kapasitas kalor total atau bisa disebut dengan C sama dengan 4,18 kJ per Celcius. Step yang kedua itu kita menghitung kalor yang dilepas. Dengan rumus Q sama dengan C dikali delta H. C itu sama dengan mol. Dan delta H itu sama dengan delta H reaksi. Jadi kita tulis saja Q sama dengan 0,13 mol dikali 1301 sama dengan 169,13 kJ. Di sini hasilnya positif ya. Step yang ketiga adalah kita menghitung perubahan suhu. Q sama dengan C dikali delta H, jadi sama dengan 4,18 kJ per Celcius tadi, sama dengan 40,46 Celcius, derajat Celcius. Jadi perubahan suhu kalorimeternya adalah 40,46 derajat Celcius. Jadi di sini kita masuk pada soal yang kedua. Di sini ada tabel dan kita disuruh hitunglah perubahan entalpi dari energi ikatan untuk setiap reaksi berikut. Seperti ini. Nah, ini adalah jawaban yang sesuai dengan saya buat dan saya dapatkan. Jadi di CH itu ada 5 lalu dikali dengan 413. 413 itu dari mana? 413 itu dari energi yang kita ambil dari data tadi. Nah, C itu sama dengan 2 dikali 347, sama dengan 694. Dan CO sama dengan 1 dikali 358. Oh iya, ini sebelumnya 1 karena memang dari data yang saya buat memang 1. Lalu CO sama dengan 1 dikali 745. Sama dengan 745, baru terakhir OH sama dengan 1 kali 467, sama dengan 467. Nah, ini semua totalnya, semua hasilnya kita totalkan menjadi 4.329. Yang kedua, kita hitung lagi, CH-nya ada 3 dikali 413, sama dengan 1.239. CO-nya ada 1 dikali 358, sama dengan 358.
OH-nya ada 1 dikali 467 sama dengan 467. Nah, kita totalkan semua hasilnya itu menjadi 2064. Lalu kita tambahkan dengan total yang sebelumnya. Jadi di sini saya tulis ada 2064 tambah 4329 sama dengan 6393. Lalu yang ketiga ini CH-nya ada 8 dikali 413 sama dengan 3304. Lalu CC-nya ada 2 dikali 347 sama dengan 694. CO-nya ada 2 dikali 358 sama dengan 716. Lalu CO-nya ada 1 dikali 745 sama dengan 745. Lalu kita totalkan semua hasilnya menjadi 5.459 kan. Lalu kita tambahlah dengan yang di sebelah ini, yang di atas ini. OH sama dengan 2 kali 467 sama dengan 934. Kita tambahkan dengan total 5.459 ini, hasilnya menjadi 6.393. Lalu jawabannya menjadi delta H adalah 6.393 dikurang 6.393 sama dengan 0 kJ per mol. Kenapa bisa 6.393 kurang 6.393? Karena delta H itu delta akhir dikurang dengan delta awal. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk pada soal yang ketiga atau soal yang terakhir. Soalnya, asam sitrat banyak digunakan sebagai pengawet alami dan penambah rasa asam pada minuman kemasan. Sebuah perusahaan ingin menghitung nilai energi atau kalori dari asam sitrat untuk keperluan pelabelan nutrisi. Dalam percobaan, 750 mg asam sitrat dibakar dalam kalorimeter dan menyebabkan suhu naik dari 25 derajat Celcius menjadi 27,8 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter adalah 500 kalori, berapakah nilai energi per gram yang dihasilkan oleh asam nitrat? Diketahui 1 kalori sama dengan 4.184 joule. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah pembuatan sehingga menghasilkan jawaban ini. Jadi sama yang dengan saya bilang tadi bahwa kita menggunakan rumus Q sama dengan C dikali delta H. Jadi Q sama dengan 500 dikali 2,8. 2,8 ini dapat dari mana? 2,8 ini dapat dari 27,8 derajat Celcius dikurang dengan 25 derajat Celcius. Jadi Celcius yang akhir itu dikurang dengan Celcius yang awal. Kita mendapatkan hasil 1.400. Nah, 1.400 ini kita bahagi dengan 4.184 tadi, yang diketahui sebagai 1 kalori, sama dengan 4.184 joule. Kita menghasilkan 334.608 kalori. Nah, 334.608 kalori ini kita bahagi dengan 0,75 gram. Yang dimana tadi dari 750 mg kita ubah jadi 0,75 gram. Nah, menjadi jawabannya kita hasilkan jawabannya yaitu 446.144 kalori per gram. Iya, begitu saja.
Sekian pembahasan soal remedial kimia mengenai topik termokimia. Terima kasih, Pak Iwan.